Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Robiati dengan NIM 202020201074 dari kelas PGMI 2, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi FPB dan KPK dengan menggunakan alat peraga Dakota pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 100 Palembang dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi FPB dan KPK dengan menggunakan alat peraga Dakota pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 100 Palembang. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, latar belakang masalah. Hakikat matematika. Matematika merupakan ilmu dasar dari pengembangan sains atau basic of science dan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, baik secara umum maupun secara khusus. Hampir di setiap aspek kehidupan, ilmu matematika digunakan secara sadar maupun tidak sadar. Pentingnya belajar matematika. Nah, pentingnya belajar matematika ini tidak terlepas dari perannya dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, dengan mempelajari matematika, seseorang terbiasa berpikir secara sistematis, kritis, ilmiah, dan menggunakan logika. Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa. Hasil belajar peserta didik ini tidak hanya dilihat dari nilai akademik, tetapi juga dilihat dari perubahan dalam diri peserta didik tersebut. Karena dalam kegiatan belajar mengajar, siswa mengalami proses perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik akibat pengalaman yang diperoleh saat berinteraksi dengan lingkungannya. Materi matematika yang sering dianggap sulit oleh peserta kelas 4 diantaranya yaitu menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Perolehan hasil belajar matematika, materi FPB dan KPK yang didapat oleh peserta didik banyak yang belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimum yang ditentukan. Dalam proses pembelajaran matematika sehari-hari tersebut, khususnya pada materi FPB dan KPK, beberapa guru kurang bervariasi. Guru hanya menggunakan whiteboard sebagai media pembelajaran satu-satunya. Nah, guru tidak menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran. Padahal, hal tersebut dapat membantu meningkatkan prestasi belajar mereka termasuk dalam materi FPB dan KPK tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka saya ingin memperbaiki hasil belajar matematika peserta didik dengan menggunakan alat peraga dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan alat peraga diharapkan peserta didik mampu memahami konsep matematika dengan baik dan meningkatkan hasil belajarnya serta mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka saya sebagai peneliti akan mengadakan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi FPB dan KPK dengan menggunakan alat peraga Dakota pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 100 Palembang. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun dari latar belakang yang telah saya jelaskan tersebut, permasalahan yang akan dipecahkan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu apakah dengan menggunakan alat peraga Dakota dapat meningkatkan hasil belajar matematika, materi FPB dan KPK pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 100 Palembang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian
yang akan dicapai yaitu untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 100 Palembang pada materi FPB dan KPK dengan menggunakan alat peraga Dakota. Adapun manfaat penelitian yaitu diharapkan penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi peserta didik, guru, dan juga bagi sekolah tersebut. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama, hasil belajar. Pengertian hasil belajar, menurut Winata Putra, hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai siswa di mana setiap kegiatan belajar dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas. Dalam hal ini, belajar meliputi keterampilan proses, keaktifan, motivasi, juga prestasi belajar. Hasil belajar menurut Dimyati dan Mujiono merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Sedangkan menurut Darmansyah, hasil belajar merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. Nah, dari definisi dari para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang atau tingkah laku pada peserta didik tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu yang pertama, terdapat faktor internal siswa dan juga faktor eksternal siswa. Faktor internal siswa meliputi faktor fisiologi siswa seperti kondisi kesehatan dan kebugaran fisik serta kondisi panca inderanya terutama penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, faktor psikologi siswa seperti minat, bakat, intelijensi, motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif seperti kemampuan persepsi, ingatan, berpikir, dan kemampuan dasar pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternal siswa meliputi faktor lingkungan siswa dan juga faktor instrumental. Yang termasuk faktor instrumental yaitu gedung atau sarana fisik kelas, sarana atau alat pembelajaran, media pembelajaran, guru, dan kurikulum atau materi pelajaran serta strategi pembelajaran. Nah, adapun manfaat hasil belajar yaitu dapat menambah pengetahuan, lebih memahami sesuatu yang belum dipahami sebelumnya dan juga lebih mengembangkan keterampilannya serta memiliki pandangan yang baru atas suatu hal dan lebih menghargai sesuatu daripada sebelumnya. Yang kedua, matematika. Matematika, pengertian matematika. Matematika diartikan sebagai ilmu tentang hubungan antar bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Jadi, yang dimaksud dengan matematika merupakan ilmu yang membahas tentang angka-angka dan perhitungannya, yang membahas masalah-masalah numerik mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur, dan alat. Selanjutnya, karakteristik matematika. Menurut Istroatun 2018, matematika memiliki 6 karakteristik, yaitu yang pertama, objek kajian yang abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, konsisten dalam sistem, memiliki simbol yang kosong dari arti, dan juga memperhatikan semesta berpembicaraan. Selanjutnya, ruang lingkup matematika SD atau MI. Ruang lingkup matematika SD atau MI dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yaitu yang pertama, bilangan dan operasi bilangan. Yang kedua, mengenal bangun ruang dan bangun datar, menentukan panjang dan berat dengan satuan baku dan tidak baku, membandingkan panjang berat, lamanya, waktu dan suhu. Yang selanjutnya, penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram, gambar, batang dan garis, dan pengelolaan data tunggal. Selanjutnya, materi FPB dan KPK. Yang pertama, FPB yaitu faktor persekutuan terbesar, merupakan elemen terbesar dari elemen-elemen himpunan faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan bulat. Nah, sedangkan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK merupakan bilangan bulat positif terkecil di antara kelipatan persekutuan dari 2 atau lebih bilangan bulat yang tidak 0. Selanjutnya, alat peraga Dakota. Pengertian alat peraga.
Alat peraga merupakan media, alat bantu pembelajaran, dan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pembelajaran dalam memperagakan materi pelajaran yang bersifat abstrak kemudian dikonkretkan dengan alat agar dapat dijangkau dengan pikiran, sehingga alat peraga lebih khusus dari media dan teknologi pembelajaran karena hanya memperagakan materi yang bersifat abstrak. Jadi, alat peraga merupakan benda konkret yang dibuat dengan sengaja untuk menerangkan atau mewujudkan konsep matematika dan dapat merangsang pikiran dan perhatian siswa sehingga dapat mendorong proses belajar siswa. Adapun syarat media alat peraga, yaitu menurut Rohayati, alat peraga yang baik harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan konsep secara tepat, kedua, menarik, yang ketiga, tahan lama, yang keempat, multifungsi, yaitu dapat dipakai untuk menjelaskan berbagai konsep, yang kelima, ukurannya sesuai dengan ukuran siswa, yang keenam, sesuai dengan konsep matematika, yang ketujuh, murah dan mudah dibuat, dan yang terakhir yaitu yang ke-8 mudah digunakan. Adapun fungsi penting alat peraga dalam pembelajaran matematika yaitu menurut Rohayati, media alat peraga sangat penting dan sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika, yaitu dikarenakan oleh faktor-faktor tersebut. Itu yang pertama, objek matematika abstrak sehingga perlu untuk peragaan. Yang kedua, sifat materi matematika tidak mudah untuk dipahami, jadi harus membutuhkan alat peraga agar dapat lebih dipahami. Yang ketiga, citra pembelajaran matematika kurang baik, yaitu dapat bersikap takut, tegang, bosan, dan banyak problem. Yang keempat, kemampuan kognitif siswa masih konkret. Dan yang kelima yaitu motivasi belajar siswa tidak tinggi. Aplikasi matematika kurang nyata dan belajar matematika perlu fokus, cepat, lelah, bosan. Oleh karena itu, pentingnya alat peraga ini digunakan agar siswa dapat semangat untuk mengikuti proses pembelajaran termasuk pada pembelajaran mata pelajaran matematika, materi FPB dan KPK. Selanjutnya, alat peraga Dakota. Alat peraga Dakota merupakan media pembelajaran yang dihasilkan dari penggabungan permainan tradisional dan pembelajaran matematika yang berguna untuk menentukan FPB dan KPK. Selain itu, Dakota juga dapat melestarikan permainan tradisional karena dengan alat peraga ini dapat dibuat dari pengembangan permainan tradisional yaitu dakon. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan akan menjadikan acuan dan referensi saya dalam melakukan penelitian tentang peningkatan hasil belajar matematika, materi FPB dan KPK dan menggunakan alat peraga Dakota pada peserta didik. Yaitu ada 3 sumber. Yang pertama, Winda Putri Ardia Dwi Prasetyawati Sunan Badawati yang berjudul Pengaruh Media Dakota Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Materi KPK dan FPB Mata Pelajaran Matematika Kelas 4 SD Negeri 01 Gemu Blaten. Yang kedua, Kusma Dewi Endang yang berjudul Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Dakon terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Palembang. Dan yang ketiga, Lailatul Oktavia yang berjudul Pengembangan Media Dakon Matematika untuk meningkatkan pemahaman konsep kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar siswa kelas 4 SDMI. Berdasarkan 3 penelitian tersebut yang memiliki sedikit kesamaan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga Dakota dapat meningkatkan hasil belajar pada peserta didik serta alat peraga Dakota layak dan efektif untuk meningkatkan pemahaman pada konsep KPK dan FPB. Selain terdapat kesamaan, penelitian ini juga mempunyai perbedaan dari segi masalah yang akan diambil serta objek penelitian yang akan dilakukan. Dari perbedaan itulah yang mendorong peneliti untuk meneliti tentang penelitian hasil belajar matematika, materi FPB dan KPK dengan menggunakan alat peraga Dakota pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 100 Palembang. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian.
Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2021 atau 2022. Tempat penelitian. Tempat penelitian merupakan tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SD Negeri 100 Palembang di kelas 4A. Yang kedua, jenis dan desain penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, dikarenakan data kuantitatif yang diperoleh yaitu angka hasil belajar siswa, dan data kualitatif yang digunakan yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang menggambarkan ekspresi siswa tentang tingkat pemahamannya, antusiasnya, kepercayaan diri, dan motivasinya. Yang ketiga dan yang keempat yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa tes dan juga observasi. Tes dipergunakan untuk mendapatkan data hasil belajar siswa, sedangkan observasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dalam PBM atau pelaksanaan belajar mengajar dan implementasi pembelajaran dengan menerapkan alat peraga Dakota. Dan teknik analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil tes prestasi belajar peserta didik. Data tersebut dianalisis setiap waktunya untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar pada peserta didik. Peningkatan prestasi belajar pada peserta didik dapat dilihat dari hasil tes yang berbentuk uraian. Untuk menghitung hasil yang diperoleh setiap peserta didik tersebut dihitung dari skor jawaban benar dengan rumus yaitu NP sama dengan R per SM dikali 100%. Keterangannya yaitu NP merupakan nilai persen yang dicari atau diharapkan, R merupakan skor mentah yang diperoleh peserta didik, SM skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan, dan 100% merupakan bilangan tetap. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Saya Yunia Robiati. Memohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.